Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Misla akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang bab 8, pelajaran Kurdis ya. Di bab 8, kita akan belajar tentang hadis keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ya. Nah, untuk memulainya, mari kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita buka halaman 107, bab 8 tentang hadis keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Halaman 107, di situ ada 3 buah hadis ya. 3 buah hadis itu sudah Mislah bacakan dan sudah Mislah share kepada kalian melalui VN ya. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, jadi Mislah nggak bacakan lagi. Nah, kemudian kalian buka di halaman selanjutnya, yaitu tentang terjemahan dari 3 hadis tersebut, halaman 107. Oke, sudah. Nah, selanjutnya silahkan kalian perhatikan. Untuk hadis yang pertama, terjemahannya seperti apa? Di situ dijelaskan bahwa hadis yang pertama ya, terjemahannya ya. Sebentar. Di hadis yang pertama di halaman 107 dijelaskan bahwa bukanlah orang yang baik di antara kamu, orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan kepentingan akhirat untuk mengejar kepentingan dunia, sehingga memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu menjadi beban untuk orang lain. Hadis riwayat Ibnu Asyakir dari Anas dalam kitab Tafsir Al-Kasab ya. Nah, setelah kalian melihat terjemahan dari hadis nomor 1 ini, sekarang kalian lompat ke halaman 109. Di halaman 109 di situ ada kandungan hadis. Nah, kita lihat dulu kandungan hadis yang nomor 1. Di bagian A itu dijelaskan bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Misalnya ulang lagi ya, ada orang yang beranggapan bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kepentingan kehidupan dunia. Nah, dalam hal ini Islam tidak membenarkan, ya. Nah, kemudian ya diingat ya, jadi dalam Islam anggapan bahwa kepentingan hidup di dunia itu lebih penting daripada kehidupan di akhirat ini tidak dibenarkan ya dalam Islam berdasarkan hadis yang nomor 1 tadi. Nah, sekarang yang B kamu perhatikan. Sebaliknya, ada orang yang beranggapan bahwa kehidupan dunia itu lebih penting, urusan dunia itu lebih penting daripada urusan akhirat. Nah, ini juga tidak benar, ya. Jadi misalnya contoh kehidupan kepentingan dunia itu apa? Bekerja terus-terusan tanpa menghiraukan kepentingan akhirat. Seperti kita sampai lupa sholat, belajar terus sampai lupa sholat, ya. Kemudian mungkin bisa aja main game terus. Nggak usah deh main game, udah jelas. Kalau belajar kan baik, bekerja juga baik. Saking bekerjanya terlalu giat, belajarnya terlalu rajin sampai lupa sholat, sampai lupa sedekah, baca Quran. Nah, itu tidak baik. Nah, kemudian sebaliknya apa? Mungkin ya, ada orang yang rajin sholat malam, sholat sunnah, sholat wajib, semuanya dikerjakan. Tetapi dia sampai lupa belajar atau sampai lupa dia untuk mencari nafkah. Dia sholat terus, baca Quran terus. Nah, itu juga tidak baik. Jadi, anggapan A dan B bahwa dalam Islam itu tidak dibenarkan. Nah, sekarang kita lihat bagian C. Kehidupan dunia adalah sarana untuk mencapai kehidupan di akhirat. Ya, kehidupan di dunia itu apa contohnya? Nikmat Allah yang diberikan kepada kita di dunia adalah contoh. Misalnya kita dikasih materi sama Allah. Nah, dengan materi itu kita itu bisa membawa kita kepada kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Contohnya dengan membayar zakat, bersedekah, berbagi dengan yang lain ya, peduli dengan yang lain. Nah, hal-hal tersebut yang kita lakukan dengan materi kita, menggunakan materi kita, harta kita, itu bisa membawa kepada kebaikan kehidupan di akhirat kelak. Jadi
kita tidak boleh juga melupakan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia yang kita dapat, nikmat dari Allah yang kita dapat di dunia bisa membawa kita kepada kehidupan yang baik untuk hari akhirat kelak, ya. Jadi seperti itu yang bagian C. Sekarang bagian D. Perhatikan ya bagian D halaman 109. Dalam hidup di dunia kita dilarang menjadi orang yang membebani atau atau memberatkan orang lain karena keadaan kita yang lemah. Nah, agar tidak menjadi beban bagi orang lain, kita wajib berusaha untuk mencukupi kehidupan hidup sendiri sesuai kemampuan yang kita miliki. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang Islam itu tidak boleh membebani orang lain. Orang Islam itu tidak boleh memberatkan orang lain. Nah, supaya kita tidak menjadi beban buat orang lain, maka kita wajib berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita untuk tidak memberatkan orang lain. Contoh, kita perlu makan. Nah, untuk membeli makanan kita butuh uangnya. Uangnya didapat dari mana? Nah, uang yang kita peroleh itu kita dapat dengan cara bekerja yang halal, ya. Jadi kita tidak boleh meminta-minta, tapi kita harus berusaha bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Dengan begitu kita tidak membebani, tidak memberatkan orang lain. Kita juga harus belajar supaya nilainya pintar, mengerjakan tugas supaya nilainya bagus, dan kita juga harus mengerjakan tugas. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan tugas, itu bisa memberatkan orang lain. Siapa yang diberatkan? Guru kamu. Guru kamu jadi harus menagih tugas-tugas kamu. Kemudian guru kamu harus mengajarkan kembali. Kamu nggak masuk Zoom misalnya. Guru kamu harus menjelaskan ulang, seperti sekarang misalnya, mungkin karena ini ada hal yang tidak bisa kamu tinggalkan, ya. Nah, jadi kita tidak boleh dengan sengaja membebani orang lain. Teman kita, orang tua, apalagi guru kita juga, ya. Bagaimana caranya kalau kalian sebagai siswa tidak membebani orang lain? Belajarlah dengan rajin. Tunaikan tugas-tugas kalian sehingga tidak menjadi beban guru kamu. Ketika akhir penilaian, guru kamu sibuk nagihin tugas-tugas kamu, ya. Jadi jadilah orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin, orang yang mandiri, sehingga tidak menjadi beban buat orang lain, tidak menjadi beban untuk orang-orang sekitar kita. Nah, sedangkan Islam mengharapkan kita menjadi orang yang rahmat lil alamin, membawa kebaikan bukan hanya buat diri sendiri, tetapi kebaikan buat lingkungan sekitar, ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan yang bagian A. Dengan menyeimbangkan kepentingan hidup di dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan hidup di dunia dan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi seperti ini, kita niat, ya. Kita niat ingin belajar, kita niat ingin mengerjakan tugas, kita nggak mau membebani orang lain, kita tidak mau memberatkan orang tua dan guru. Udah niat kita udah baik. Insya Allah, kalau kita udah punya niat yang baik, Allah akan memberikan kita jalan, kemudahan, ya. Allah akan memberikan cara bagaimana kita bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Jadi yang penting niat dulu, kemudian baru kita usaha. Baca doa, Bismillah, ya Allah berikan kemudahan dalam mengerjakan tugas kami. Nah, kalau kamu udah niat, udah berdoa, sudah berusaha, insya Allah, Allah juga nanti akan memberikan jalan-jalan kemudahan buat kalian semua. Kalau belum apa-apa, diberi tugas, kalian sudah berpikir susah, maka terus Allah akan mengikuti prasangka kaumnya, umatnya. Kalau kamu berpikirnya susah, ya udah susah terus, nggak bisa terus. Jadi ini membawa sugesti buat kalian. Ketika kalian diberi tugas, jangan berpikir yang buruk dulu, jangan berpikir tidak bisa dulu, jangan berpikir ntar aja, jangan seperti itu. Nanti akan ketunda-tunda terus. Sedangkan mau tidak mau nanti pasti harus dikumpulkan, ya. Jangan menunda-nunda, itu adalah bagian tidak kedisiplinan, bagian dari tidak bertanggung jawab, ya. Jadi guru juga kan tidak meminta kamu harus bagus nilainya. Guru hanya meminta kamu kerjakan dan kumpulkan segera, ya. Sehingga tidak menjadi beban buat kamu juga dan tidak menjadi beban buat gurunya. Nah,
Kemudian Sila minta satu kali lagi nih ya, ketika kamu melakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi kamu dan orang lain, ya misalnya kamu lupa, kamu tidak mengerjakan, kamu menunda-nunda tugas. Sebenarnya yang memberi label, memberi merek itu bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Ketika misalnya lupa, ketika misalnya tidak mengerjakan, berarti Misila sudah memberi merek untuk diri Misila sendiri bahwa oh iya terus bentar. Itu kakak kak uminya ada ibu bundanya ada di ini di kelas 7B di sana di seberang. Ya. Jadi merek itu kita yang buat, bukan orang lain. Ketika kamu istilah nagih misalnya, mana tugasnya? Lupa, Miss. Mana tugasnya? Lupa, Miss. Berarti kamu sudah memberi label buat diri kamu sendiri bahwa kamu itu adalah siswa yang pelupa. Bukan Miss Lila, bukan guru-guru yang lain, ya. Jadi ingat, hargai diri kamu sendiri. Itu adalah salah satu cara menghargai diri kita sendiri. Kamu mau menghargai diri kamu seperti apa? Itu terserah kamu, ya. Itu ada di dalam kuasanya kamu. Tetapi jangan salahkan orang lain ketika orang lain akhirnya memberi cap kepada kamu sesuai dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu usahakan, ya. Nah, ini adalah bagian dari jangan memberatkan orang lain. Hargai diri kamu sendiri, ya. Kalau kamu ingin dihargai orang lain, maka hargai diri kamu sendiri. Oke, sampai di sini. Nanti kalau masih ada yang belum paham di hadis yang pertama, kalian boleh japri istilah ya. Jadi di hadis yang pertama ini dijelaskan bahwa yang baik adalah memadukan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, ya. Dan kepentingan dunia bisa membawa kita kepada kebahagiaan kehidupan di akhirat kelak. Dan kita dianjurkan untuk tidak menjadi beban buat orang lain, ya. Nah, itu di hadis 1. Sekarang kita kembali lagi ke halaman 108, yaitu tentang terjemahan hadis kedua. Dalam hadis kedua, di halaman 108, sudah dilihat, dikatakan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu dalam mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Oke, sekarang kita lihat di halaman 109. Apa kandungan dalam hadis tersebut? Oke, ya lihat bawah ya, yang bawah, bagian A. Rasulullah memberi motivasi atau dorongan kepada kita agar berusaha menjadi mukmin yang kuat. Kuat yang dimaksud meliputi berbagai hal, yaitu kuat iman kita, kuat fisik kita, kuat akal kita, kuat ekonomi kita, ya, dan semangat. Nah, di sini dijelaskan. Jadi Allah lebih mencintai kita, umatnya, itu yang kuat, bukan yang lemah. Kuat yang dimaksud di sini adalah kuat imannya, kuat akalnya, kuat fisiknya, dan kuat materinya atau ekonomi kita. Nah, di sini sudah dijelaskan nih ya, kuat iman tuh kenapa kita harus kuat imannya? Ya, supaya kita tidak tergoda, mudah tergoda ketika ada hal-hal yang menjerumuskan kita. Atau ada hal-hal yang mempengaruhi keimanan kita. Kita udah punya prinsip, kita sudah kuat akidah kita. Jadi kita tidak akan lagi tergoyahkan. Walaupun dengan iming-iming materi, iming-iming dengan misalnya harta, tahta, wanita seperti yang sekarang lagi viral itu ya. Nah, jadi itulah gunanya kita harus kuat iman. Nomor 1 kita harus kuat iman. Dan yang kedua harus kuat fisik kita. Dengan cara makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga berolahraga ya. Jangan terlalu banyak main HP, main game, nanti matanya jadi rusak. Jangan terlalu malam tidurnya, jangan begadang, nanti tubuh kamu juga ringkih, mudah sakit, dan imunnya menurun ya. Sedangkan pada masa pandemi ini kita dituntut mempunyai fisik yang kuat, imun yang kuat, dan semuanya itu akan kita peroleh imun yang kuat itu kalau kita istirahat cukup, makanannya juga teratur, olahraga cukup ya, istirahat cukup. Nah, seperti itu. Nah, orang Islam diharapkan bisa seperti itu. Di samping kuat imannya, kuat juga fisiknya.
Nah, yang ketiga adalah kuat ilmu atau akal kita. Orang Islam itu harusnya menjadi orang yang pintar secara akademik ya di bagian tiga ini. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu untuk belajar. Baca buku, banyak gali informasi. Sekarang ini informasi itu mudah sekali didapat ya. Handphone itu bukan hanya untuk kesenangan tetapi untuk mendapatkan ilmu, untuk menambah kewawasan. Apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang saat ini di dunia nyata ya, kita tinggal bisa buka-buka di Google. Kamu pengen tahu, kamu belum pernah naik gunung, gimana rasanya naik gunung? Apalagi sampai ke puncak Everest gitu. Tinggal buka aja Google di googlingnya, buka YouTube, pendakian Gunung Everest. Kamu nggak perlu ke sana, tapi kamu akan tahu, oh tuh seperti ini kondisinya Gunung Everest. Ya macam-macam seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang kita punya saat ini untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan kita. Jangan sampai kita tuh cuma taunya game, ya, cuma taunya TikTok aja seperti itu. Jadi handphone itu benar-benar bermanfaat buat kalian. Benar-benar menambah wawasan kalian, ya. Dan yang terakhir di halaman 110 kandungannya yaitu kuat materinya, ekonominya, ya. Islam diharapkan menjadi umat yang kaya supaya bisa berbagi, supaya bisa bersedekah, dan apabila kita bersedekah, berbagi, berzakat ya, itu akan membawa kebahagiaan kita nantinya di akhirat. Akan membangun sebuah istana di akhirat kelak, akan memberikan kebahagiaan buat kita dan keluarga kita. Ya, dan yang terakhir adalah kita harus semangat, harus optimis ya. Walaupun dalam keadaan saat ini kita kurang baik menurut kita, misalnya masih kurang maksimal belajar kita, hasil belajar kita kurang maksimal atau materi kita kurang maksimal. Jangan terlalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Banyak orang yang lebih kurang beruntung dari kita ya. Jadi kita harus selalu bersyukur sehingga kita menjadi bahagia dan akhirnya kita menjadi semangat bahwa di atas langit masih ada langit, supaya kita jangan sombong. Di bawah kita banyak yang lebih menderita, yang lebih susah, supaya kita terus semangat bahwa Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, kita nggak boleh putus asa. Ya, putus asa itu adalah perbuatannya setan. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang Islam itu harus semangat, yang mempunyai semangat yang kuat, harus optimis, ya, ketika kita sedang beribadah pasti ada rasa malas dan itu gangguan setan yang selalu datang. Kita harus melawan semua kemalasan. Kita harus melawan semua keraguan-keraguan dan kita harus berusaha memaksakan diri dalam berbuat kebaikan, memaksakan diri dalam beribadah supaya kita terbiasa, memaksakan diri dalam belajar, memaksakan diri dalam membaca ya. Semua hal-hal yang baik harus kita paksakan supaya terbiasa dalam diri kita ya. Ada istilah ala bisa karena biasa ya. Jadi harus tetap semangat, nggak boleh putus asa ya. Hari ini mungkin kita sekarang kurang, tapi besok harus lebih baik. Itu. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jangan malah mundur ya. Tuh harus semangat. Hari ini misalnya baca Qur'annya kurang. Oh besok harus ditambah baca Qur'annya. Tadinya cuma 1 halaman jadi 2 halaman. Oh kemarin saya nggak sholat duha. Hari ini saya sholat duha. Ini biasanya 2 jadi 4 rakaat. Ya. Jadi kita harusnya menghukum diri kita apabila kita tidak melakukan kebaikan. Yang biasanya kebaikan itu kita lakukan hari ini, kemudian karena suatu hal kita tidak bisa melakukannya, maka besok harus kita bayar, ya, harus kita double kerjainnya. Nah itu semangat ya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Jadi barang siapa yang berusaha, maka akan membawa keberhasilan. Seperti kata pepatah ya, moto kali ya, manjada wajada, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jadi kita itu akan mendapatkan sesuai dengan usaha kita, dengan kerja keras kita. Kalau kitanya malas-malesan, ya impossible banget gitu, nggak mungkin kita akan mendapatkan yang terbaik gitu ya. Nah, kecuali atas kehendak Allah, dan itu pasti ujian buat kita. Nah, sudah. Nah, kemudian yang B, masih kandungan di hadis nomor 2. Rasulullah menyatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.
Agar dicintai Allah, setiap mukmin hendaknya berusaha menjadi mukmin yang kuat. Kekuatan yang dimiliki hendaknya dimanfaatkan untuk kebaikan sesuai dengan petunjuk Islam. Oke, sekarang gini. Jadi ada pernah misalnya baca sebuah hadis atau apa gitu ya. Jadi jangan meninggalkan anak dan keturunan kamu dalam kondisi lemah. Lemah itu tadi, lemah imannya, lemah akalnya, lemah fisiknya, lemah materinya. Jadi orang tua kita itu mempersiapkan kita, sudah mempersiapkan kita agar kita menjadi mukmin yang kuat dalam segala hal. Dengan cara, nah sekarang yang dilakukan orang tua kamu sudah benar. Orang tua kalian itu semua sudah menyekolahkan kamu di IT. IT itu udah lengkap. Ada belajar ilmu akademisnya, ada pelajaran PAI-nya lengkap, belajar Al-Quran, kemudian sholatnya dipantau, tadarusnya juga iya, hafalannya juga iya, itu kan udah paket komplit, ya kan? Jadi apa yang dilakukan orang tua kalian dengan cara memasukkan kalian ke sekolah IT adalah itu sudah benar. Orang tua kalian itu menginginkan kalian menjadi generasi yang kuat, ya kan? Orang tua kalian nggak mau kalian itu lemah imannya. Orang tua kalian itu nggak mau kalian itu lemah akalnya, lemah fisiknya, dan lemah materinya. Jadi orang tua kalian itu semua ya menginginkan kalian itu menjadi kuat. Orang tua kalian itu suatu hari nanti bakal nggak ada. Dan itu harus disiapkan dari sekarang. Kalian itu sedang disiapkan sekarang supaya menjadi mukmin yang kuat. Jadi kalian harus bersyukur bisa sekolah di IT. Sekolahnya mahal, ya kan? Nggak semua orang bisa menikmati bisa sekolah di IT. Oleh karena itu, dengan bersyukur caranya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh supaya harapan orang tua kamu menjadi kenyataan. Kamu menjadi muslim yang kuat, ya kan? Nah, jadi kalian tidak boleh males-malesan ya, supaya orang tua kalian merasa apa yang sudah diusahakan oleh orang tua kalian itu menjadi harapan. Kalian nggak mau kan orang tua kalian itu kecewa karena kalian tidak bersungguh-sungguh, ya, tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tua kalian. Jangan sampai seperti itu ya, kasihan orang tua nanti ya. Nah, selanjutnya yang bagian C ya, masih di hadis kedua. Setiap mukmin hendaknya memiliki semangat yang kuat dan selalu memohon pertolongan kepada Allah dalam mencapai cita-cita. Nah, itu tadi kalian sudah semangat, kalian sudah berusaha. Jangan lupa berserah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, orang banyak yang menginginkan suatu kesuksesan, tetapi tidak siap untuk menerima kegagalan. Oleh karena itu, selain kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa ya kepada Allah agar tercapai cita-citanya, kita juga harus siap menerima apabila harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan tidak tercapai, nah kita tuh harus ikhlas. Nah, untuk ikhlas itu nggak gampang. Misalnya kamu sudah belajar sungguh-sungguh biar dapat nilainya bagus. Ternyata nilainya masih kurang memuaskan. Akhirnya kamu kecewa, kamu nggak belajar lagi. Berarti kamu nggak siap, kamu nggak ikhlas menerima harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, oleh karena itu, setelah kalian berusaha bersungguh-sungguh berdoa dan kalian harus ikhlas dengan apa yang terjadi dengan ketentuan Allah. Dan itu pasti yang terbaik. Nah, itu untuk memastikan, meyakinkan kita bahwa apa yang terjadi adalah yang terbaik buat kita, itu yang susah. Banyak orang nggak siap dengan kekalahan, dengan ketidaksuksesan, ya. Nah, itu ingat bahwa manusia itu di dalam rukun iman yang terakhir kita harus percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, disitulah tugas kita, yaitu meyakini, percaya bahwa kita itu diberikan Allah ada takdir yang baik, ada takdir yang kurang baik. Harus ikhlas dan semuanya sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz 3.500 tahun sebelum kita diciptakan, sebelum langit dan bumi diciptakan, ya. Jadi kita harus siap mental secara kasarnya seperti itu. Jangan takut untuk gagal, karena dengan kegagalan kita bisa belajar lebih baik lagi. Ya. Selanjutnya kita kembali ke hadis nomor 3. Hadis nomor 3 di halaman
107 ya. Di halaman 107, hadis nomor 3 artinya kita baca ya. Sungguh, jika salah seorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu itu dijual, sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualannya. Dan itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak atau tidak diterima. Hadis riwayat Bukhari dan Jubair bin Awam. Oke, udah ya, jelas ya. Sekarang kita lihat kandungan yang ada di dalam hadis tersebut di halaman 109. Halaman 109 kandungan, oh tidak, 110 ya. Kandungannya ada di halaman 110. Hadis 3. Kita baca bagian A. Oke, sudah dilihat halaman 110. A. Suka bekerja untuk memperoleh hasil guna mencukupi kebutuhan hidup kita. Nah, jadi kita diwajibkan untuk bekerja. Yang penting pekerjaannya itu halal. Ya, kita wajib bekerja. Ya, hukumnya wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Kemudian yang B, kita tidak boleh merasa rendah diri dalam melakukan pekerjaan selama pekerjaan itu halal. Nah, itu tadi ya. 1, kita wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua, tidak boleh merasa rendah diri, malu ketika kita melakukan pekerjaan tersebut. Yang penting catatannya adalah bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal, ya, tidak merugikan orang lain. Nah, kemudian yang C, berusaha semampunya untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, lebih utama daripada meminta-minta. Nah, ini ketika ada umat muslim yang sama-sama kekurangan, misalnya ada A juga B ya, dua-duanya sama-sama kekurangan. Tetapi yang lebih utama adalah yang tidak meminta-minta. Jadi orang Islam itu, mukmin itu tidak boleh meminta-minta. Ya, walaupun ibaratnya ketika diminta terus kita dikasih, itu tidak baik ya. Muslim yang baik adalah yang utama adalah ketika dia mengalami kekurangan, dia bekerja, bukan meminta-minta, ya. Bahwa tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi ini harus dicatat bahwa ketika kita sudah berusaha, insya Allah Allah akan memberikan hasilnya buat kita, ya. Mungkin bukan saat ini, mungkin besok, mungkin tidak sebanyak yang kita mau, ya. Tapi nanti akan terus Allah kasih ya. Tidak mungkin Allah itu tidak memberikan rezeki buat kita. Kita harus yakin bahwa kita semua sudah diatur rezekinya oleh Allah, sehingga kita wajib berusaha mencarinya. Kita tidak boleh hanya duduk menanti, diam, kemudian meminta-minta apalagi. Ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa bekerja itu lebih utama daripada meminta-minta. Ya. Nah, nanti Lebaran nih ya, kalian biasanya kan banyak nih anak-anak kecil yang suka minta uang Lebaran gitu ya. Nah, ini jangan dibiasakan, walaupun masih anak-anak, jangan dibiasakan meminta-minta uang Lebaran ya. Walaupun itu saudaranya sendiri. Jadi kita harus menjaga diri kita dari meminta-minta, ya. Kecuali kalau kita dikasih, ya kita terima, itu rezeki. Tetapi tidak boleh sambil melas-melas, menghibah-hibah, misalnya sama omnya, sama tantunya. Om, minta uang Lebaran dong, Om. Kita nggak tahu omnya punya uang apa enggak, ya. Jadi tolong dijaga. Nah, sekarang kalian kan udah SMP ya. Kalian juga bisa bilang sama adik-adik kalian, ketika nanti Lebaran, jaga diri kalian dari meminta-minta. Ya, udah paham ya? Nah, sekarang yang D. Meminta-minta kepada orang lain adalah perbuatan tercela, sehingga harus dihindari. Ya, jadi kita harus menjaga harga diri kita untuk tidak meminta-minta. Ya, kita ajarkan kepada diri kita sendiri untuk menahan diri dari meminta-minta. Ya, kita tinggal berdoa sama Allah, nanti biar Allah akan memberi jalan kepada kita. Ya, jadi ingat, stop meminta-minta. Apalagi ketika nanti Lebaran. Pasti kamu yang tadinya biasa suka minta sama omnya, sama tantenya, sekarang diingat, stop meminta-minta ya, kecuali kalian diberi. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Barang siapa yang berterima kasih kepada manusia, maka dia telah bersyukur kepada Allah.
Ya, jadi kebalikannya, kamu nggak bilang makasih sama teman kamu, sama saudara kamu yang sudah memberi. Sama aja kamu tidak bersyukur kepada Allah, ya. Nah, yang terakhir adalah wajib bagi seorang muslim memiliki penghasilan untuk memenuhi kehidupannya. Jadi ini sangat penting sekali ya, bahwa setiap orang muslim wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ini menyangkut harga diri kalian. Bekerja itu menyangkut harga diri kalian. Ijah itu artinya harga diri. Termasuk meminta-minta juga itu menyangkut harga diri kalian. Bekerja dan meminta-minta adalah hal yang sangat sensitif dalam keberadaan harga diri kalian ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Misla sampaikan tentang 3 hadis ini itu bisa memberikan wawasan buat kalian semua, bisa kalian pahami dan mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kalian semua, bukan hanya pada saat ini, insya Allah untuk kedepannya ketika nanti kalian dewasa, kemudian mempunyai keturunan, bahwa kita harus mempersiapkan anak-anak kita, keturunan kita agar menjadi muslim yang kuat, ya, muslim yang kuat, ya. Jangan meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi lemah. Di dalam keduanya ada kebaikan memang. Bagi muslim yang kuat, itu bisa membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi kebaikan bagi muslim yang lemah adalah dia bisa bersikap sabar dan dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Ya. Oke, sampai di situ dulu penjelasan dari Bismillah. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan membawa pencerahan buat kalian semua. Apa yang Bismillah sampaikan adalah hadis ya. Jadi bukan karangannya Bismillah sendiri. Bismillah hanya berusaha menyampaikan. Kalau ada kesalahan dari apa yang Bismillah sampaikan, tolong dikonfirmasi, dimaafkan ya Bismillahnya. Kebenaran itu hanya milik Allah ya, dan sementara Bismillah itu tempatnya salah dan kurang. Karena itu say hamdalah together, mudah-mudahan membawa kebaikan buat kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.